Halo teman-teman Ye, kembali lagi bersama kami dalam Minggu Sembayang Pemuda pada hari yang kelima ini bersama dengan saya, Sam dan juga rekan saya. Noni. Dan kita kedatangan narasumber yang baru kali ini yaitu Pendeta Leon Situmorang. Halo Pendeta Leon. Halo Sam, halo Noning, halo Pendeta. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan luar biasa baik. Ya, teman-teman Ye dan dimanapun berada, Pendeta Leon ini adalah pendeta muda yang menggembalai cabang Sekolah Sahabat Pracimantoro di Wonogiri. Benar ya? sekali, benar. Oke, dan narasumber yang tidak asing bersama dengan kita ada juga pendeta muda Jeremia Siombing. Oke, shalom semuanya buat kita. Shalom. Oke, kita akan membahas tentang menghadapi depresi di kota Anda. Wow, ini menarik ya, Menarik ya. ya. Nah, pasti kita semua pernah ngalamin depresi, bener ya? Iya, dong, betul, pernah. betul. Atau ada yang nggak pernah, pendeta Jeremy? Pernah. Walaupun Gitu. hidupnya kelihatan happy-happy aja ya. Iya. Oke. Nah, biasanya apa sih faktor yang menyebabkan depresi itu? Mungkin pendeta Jeremy pernah ngalamin depresi apa pada hari itu dan kira-kira waktu itu penyebabnya apa, Bang? Ya, saya mengambil pada waktu berkuliah kan begitu kan. Bagaimana caranya supaya boleh mendapatkan yang namanya nilai yang baik kan begitu. Iya, iya. Sebelum-sebelumnya juga pernah ternyata mengalami belum mendapatkan nilai yang baik atau yang belum memuaskan akan kehidupan kita contohnya. Pastinya kan kita mendapatkan nilai yang terbaik adalah hal yang menarik juga, hal yang bagus juga. Ya. Dengan hal yang tersebut, saya sampai juga sepertinya merasakan akan hal yang tidak enak atau depresi tersebut dengan adanya mungkin tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara kita mau berubah, kita juga bisa mengelola akan hal tersebut. Setelah itu apa yang kita lakukan yaitu belajar supaya bisa mendapatkan akan nilai yang terbaik yang juga boleh memuaskan di dalam kehidupan ini dengan usaha kita dan juga dengan pertolongan daripada Tuhan. Iya. Oke, menarik nih. Kalau Noni sendiri penyebab depresi Noni waktu itu apa? Sama seperti Bang Jeremy tadi ya. Iya. Soalnya semester 4 kemarin tuh nilai aku sempet turun yang bener anjlok gitu. Jadi kayak orang tua kan memang selalu mengawasi, selalu melihat aku nilainya apa, kategorinya A, B, C atau apa gitu kan. Jadi ketika tahu nilainya turun tuh pasti diomelin gitu. Iya. Gitu Teman-teman sih. Nia juga pasti pernah ngalamin ya. Iya. Kalau yang lagi belajar, yang lagi sekolah gitu ya. Kalau Bang Semi sendiri mungkin pernah Ya nggak? kalau aku lebih ke karena tekanan terus kepikiran gitu, dibawa-bawa gitu, apalagi kalau lagi sakit gitu kan, kebawa-bawa stres akhirnya dan ya terjadilah depresi itu. Iya, iya. Itu kadang-kadang lebih banyak karena rutinitas pekerjaan sih sebenarnya gitu. I see. Nah, kalau Pendeta Leon sendiri, Kalau dari pengalaman hidup ya orang-orang muda pasti pernah rasakan juga ya depresi itu. Nah, kalau saya secara pribadi itu karena pekerjaan yang ya ada tanggung jawab, ada yang harus dipenuhi tuntutan itu. Jadi depresi itu mulai muncul karena hal itu. penyebabnya lebih kepada beban Pekerjaan ya yang ada tanggung jawab tuntutan. Tertekan pekerjaan juga ya. gitu Iya, ya. betul. Iya sih. Oke, menarik. Kita akan masuk ke materi kita. Oke, dan ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kami mengundang kesediaan dari Pendeta Muda Leon untuk memimpin kita dalam doa buka. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, dan kami rindu akan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, membahas akan bagaimana depresi ini kami boleh atasi oleh karena kuasa Tuhan saja. Terpujilah Tuhan karena kebaikan-Mu, dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, aku mau langsung ke materi. Dimulai dari Pendeta Leon dulu. Oke. Pendeta Leon, mungkin teman-teman punya pandangan masing-masing ya soal depresi itu seperti apa. Tapi mungkin Pendeta Leon sendiri kira-kira bisa menguraikan depresi itu apa ya? Mungkin dari secara definisinya, dan ada nggak sih Pak Pendeta contoh di dalam Alkitab terkait depresi? Mungkin Pak Pendeta boleh menjelaskan. Ada kalau dalam Alkitab. Tapi di definisi daripada depresi itu seseorang yang memiliki gangguan ya jiwa, ditandai dengan perasaan yang merosot seperti ya kalau orang-orang muda lihat, kalau perasaan yang merosot itu seperti hati yang kecewa, Ya. hati yang sedih,
hati yang tertekan sampai mukanya muram, itulah orang-orang yang diciri-cirikan depresi. Nah, jangan sampai orang-orang muda kayak gitu nanti. Wah. Lihat Iya, nanti depresi. Tapi kalau dalam tokoh Alkitab, mungkin orang-orang muda pernah dengar ada 3 nama, yaitu Nabi Elia. Ya, dia adalah nabi yang memperjuangkan nama Allah kepada nabi-nabi palsu. Dan di situ dia minta kuasa Tuhan tapi belum terjadi-jadi. Dan disitulah dia depresi, kapan kok Tuhan kasih kirimkan api untuk persembahan itu, sehingga Nabi Baal meyakinkan Allah yang hidup yang dia percaya itu adalah Allah yang benar. Nah, itulah yang dia depresikan. Bahkan banyak lagi, ada Yeremia yang memiliki ratapan itu, bahwa dia melihat bangsa Israel yang keras tengkuk. Nah, itulah menjadi salah satu depresi yang dialami nabi kita ini, tapi dia tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jeremia tadi ini ada pendeta Jeremia juga nih. Iya. Pas mirip. banget ya. Namanya sama juga nih. Iya, mirip sekali. Ya, Dicengar-cengir ya. berarti itu juga adalah filosofi orang tua saya membuat nama seperti itu supaya memiliki kerinduan seperti juga Nabi Yeremia. Iya, menarik ya. Tadi satu lagi Bang, tokohnya. Tokohnya itu seperti ada Daud. Orang-orang muda pasti pernah dengar juga ya Daud ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dikejar oleh Raja Saul karena Raja Saul tidak mau digantikan posisinya. Dan dia didengar oleh pelayan sampai dia takut, depresi, dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Nah, itu salah satu depresi daripada nabi kita itu, yaitu Daud sendiri. Oke, menarik ya. Tadi tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami depresi udah disampaikan tadi. Karena teman-teman pasti juga kalau baca Alkitab ya, kita baca Alkitab, tokoh-tokoh itu mereka tuh kelihatannya beriman gitu ya, berpegang teguh pada Tuhan. Iya. Tapi kadang-kadang juga mereka mengalami depresi itu. Benar-benar. Kesehatan mental itu juga gitu. Dan ini menarik ya, menjadi pelajaran yang menarik gitu ya Non ya. Iya betul sekali. Betul. Tapi aku ada pertanyaan follow up nih. Ini buat kedua pendeta nih di sini. Ini relate dengan anak muda gitu, soal depresi ini atau mental health issue lah kalau bisa dibilang. Makanya Gen Z khususnya ya, sukanya healing gitu kan. Ayo healing kemana gitu kan, karena kapasitas mental daripada Gen Z itu buruk gitu loh Bang. Apalagi kalau contohnya dalam dunia kerja gitu kan, kena tekanan sedikit dari bos, kayak aduh lagi stres gitu kan, di medsos gitu kan, atau pengen healing gitu kan. Nah, kira-kira solusi yang terbaik apa sih buat teman-teman orang muda ini? Yang aku rasa juga Pak Pendeta di sini masuk dalam kategori Gen Z atau milenial juga kan. Mungkin ada perspektif yang bisa disampaikan gitu. Mungkin dari Pendeta Jeremy dulu. Ya baik, terima kasih Semi. Dan di mana juga di dalam kehidupan kita pastinya kita tidak bisa menolak akan hal tersebut. Ya bisa jadi terjadi dalam kehidupan banyak orang atau semua orang akan hal itu. Tetapi tadi mengenai tadi orang-orang muda khususnya mengambil waktu, mengambil kesempatan baik diri sendiri atau kepada orang bersama dengan orang lain, yaitu dikatakan sekarang healing kan begitu. Ya, itu adalah juga hal yang baik supaya kita boleh melihat atau menyatu dengan alam bagaimana luar biasanya ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan nantinya setelah kita berpikir seperti itu, rasa-rasa yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini yaitu bisa hilang ataupun juga depresi itu bisa berkurang. Dan yang selanjutnya juga ialah solusinya kan begitu. Solusinya kembali kepada kita bagaimana kita mengolah akan hal tersebut, yaitu juga bisa berpikir dengan secara positif, bahkan juga membangun hubungan yang baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul. Begitu kira-kira. Oke. Pendeta Leon, mungkin selain dari apa yang telah disampaikan ada perspektif lain mungkin? Ya, kalau orang-orang muda kayak saya contohnya juga sebagai orang muda, ya butuh juga kalau kita menghilangkan depresi itu dengan healing. Ya. Healing juga kemanapun kita healing, ya terlebih khusus ke alam-alam, bisa lihat ciptaan Tuhan entah di pantai atau di atas gunung, kita meditasikan kebaikan Tuhan di situ. Wah, itu sangat luar biasa untuk kita mengurangi beban atau pikiran kita yang kena depresi. Berarti nggak ada yang salah ya dengan healing ada ya? salah, nggak ada. Iya, itu supaya kita ya mengeluarkan apa yang ada di isi hati dan pikiran kita. Iya.
Tapi ada healing yang ngabisin duit itu gimana? Bang? Itu mah Nah, aku. itu diperbaiki sih. Iya sih, Ya, itu tergantung ada pribadi juga ya. sendiri-sendiri lah ya. Oke. Healing terus Menarik, hilang gitu ya. Oke, mungkin boleh memberikan sedikit closing statement dari Pendeta Jeremy ya? Ya, untuk orang-orang muda supaya kita juga boleh mengatasi akan yang namanya depresi, Iya. kita bisa jadi datang kepada Tuhan. Bukan bisa jadi, sorry. Kita memang harus datang Harus, kepada iya. sumbernya, yaitu dengan berdoa, dengan juga membaca firman Tuhan, dengan menyampaikan puji-pujian. Bahkan di dalam kehidupan kita yaitu depresi ini, sampaikan semuanya pada Yesus. Betul. Segala beban hidup Itu kita, kayak lirik lagu deh Bang. lirik lagu itu, karena ia hanyalah sejauh doa. Iya, betul Ya, betul. biarlah dengan ini tadinya kita mendapatkan yang namanya kedamaian, sukacita dalam kehidupan kita, maka kita bisa juga mengatasi akan rasa depresi ini di dalam kehidupan kita semuanya. Amin, terima kasih. Kalau dari Pendeta Leon sendiri? Kalau untuk mengatasi closing statementnya, Iya. ya kembali lagi seperti dalam Alkitab katakan, ya Mazmur 94 ayat 18, ya karena karena aku berseru, kakiku bergoyang, lalu dibilang oleh Raja Daud, maka mintalah kan kasih Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menyokong kita. Artinya Raja Daud mengajarkan kepada kita untuk membaca, merenungkan kebaikan Tuhan supaya depresi itu hilang. Kita boleh menghindari apa yang tidak enak di diri kita. Itu yang kita boleh, orang-orang muda, menghilangkan akan depresi tersebut. Menarik ya, karena depresi itu kan manusiawi, maksudnya Iya. kita pasti mengalaminya gitu kan. Tapi ada satu janji tadi bahwa Tuhan akan menopang gitu. Iya, menyokong. Betul betul. Iya. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Demikianlah rangkaian atau pembahasan kita pada hari yang kelima ini. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan pembahasan kita sampai di akhir acara ini. Dan jika teman-teman merasa terberkati, silahkan like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman lainnya yang rindu mendengarkan pekabaran Injil Tuhan. Ya. Dan jangan lupa saksikan pada pembahasan hari yang ke-6 di YouTube GMHK Yosudipuro pada esok hari. Betul. Untuk itu kita akan menutup pembahasan hari ini dan kami mengundang kesediaan dari Pendeta Jeremy untuk memimpin kita dalam doa tutup. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di mana melalui pembelajaran pada saat ini, agar kami juga boleh mengatasi akan depresi kami dan menghilangkan akan itu semuanya dengan bersama-sama Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Agar kiranya semua beban kami, semua pergumulan kami serahkan kepada Engkau, dan Tuhan akan menolong, menopang kami di dalam kehidupan kami semuanya, khususnya orang-orang muda. Kiranya ya Tuhan, berkat-berkat sorga akan menjadi bahagian kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.